Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Doni Setiawan, di channel Perjalanan Semesta untuk Sapaan Inspirasi Pagi. Hari ini, Senin tanggal 12 Juli tahun 2021, kembali kita akan menghayati Sabda Tuhan untuk bekal, untuk suluh, untuk panduan kita menjalani hidup sepanjang hari ini. Sebelum bersama-sama kita menghayati sabda Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan, mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hidup yang senantiasa kami hayati, kami rayakan, yang kami imani sebagai berkat, dan karena itu kami menghayati sebagai panggilan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mensyukuri hari yang baru dengan segala hal yang baru, semangat, sukacita, harapan, tanggung jawab. Maka ketika kami hendak menitinya, kami mohon Tuhan menyertai kami, maka kami hendak mendasarinya dengan menghayati sabda Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini saya ambilkan dari 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ke 11 sampai 12 bagian B. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 12b yang demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang menghayati dan melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menempatkan Tuhan dalam kehidupannya adalah sesuatu yang sangat penting untuk orang-orang yang mengimani Tuhan sebagai sumber kehidupan. Orang sering, bahkan hampir setiap orang yang beriman menghendaki dan berharap Tuhan hadir dalam hidupnya. Hadir untuk menata, mengatur, mengarahkan supaya hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi, manusia membalikkannya. Menghadirkan Tuhan atau membuka diri untuk kehadiran Tuhan, namun justru menjadi tuan atas Tuhan itu. Sehingga banyak tuntutan yang diberikan kepada Tuhan tidak membiarkan hidupnya diatur oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini mengajak kita menghayati tentang bagaimana menyikapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 2 sampai 12b tentang bagaimana salah seorang tokoh yang diceritakan namanya Obed-Edom, orang Gad, itu bersedia atau ditempati menjadi persinggahan tabut Tuhan yang sebelumnya Raja Daud justru tidak mau. Pada waktu itu kehadiran Tuhan dilambangkan dengan adanya tabut Tuhan. Nah, Obed-Edom mau untuk menerimanya dengan segala tanggung jawab. Menjaga, membersihkan, merawat, memelihara, dan selalu memberi perhatian pada tabut Tuhan itu. Bukan tabut Tuhan yang diminta oleh Obed-Edom untuk menatur dirinya, tetapi Obed-Edom, orang Gad itu, bersedia ditempati tabut Tuhan dengan segala tanggung jawab. Kalau biasanya tidak harus membersihkan, harus membersihkan. Kalau biasanya tidak harus
mengamati, merawat, harus merawat. Dan di sini laporan dari 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12b, saya maksudkan, Tuhan memberkati orang yang bersedia ketempatan atau ditempati tabut Tuhan, disinggahi tabut Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan. Dan informasi ini kemudian disampaikan kepada Raja Daud. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan di awal bahwa banyak orang menginginkan hidupnya dihadiri Tuhan, disinggahi Tuhan. Tapi yang terjadi seringkali justru Tuhan yang dijadikan hamba. Kita menjadi tuan atas Tuhan yang kita imani, yang kita undang. Nah, belajar dari pengalaman Obed-Edom, mari kita menghayati bahwa kedatangan Tuhan atau keberadaan Tuhan dalam hidup kita mengharuskan kita taat akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harus siap merelakan waktu, tenaga, pikiran, biaya juga demi, tanda kutip, merawat keberadaan Tuhan, demi melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari Obed-Edom bahwa menerima kehadiran Tuhan artinya harus siap sedia melaksanakan tanggung jawab untuk menjadi, tanda kutip, tuan rumah yang baik, yang siap memberikan semua yang dibutuhkan oleh sang tamu agung itu. Seperti Obed-Edom yang merelakan dirinya, rumahnya, keluarganya, sanak saudaranya untuk ikut terlibat dalam perawatan itu, dan kemudian hasilnya adalah diberkati oleh Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, di akhir refleksi ini, mari kita jadikan keluarga kita, saudara kita, rumah kita diberkati Tuhan dengan mau menerima kehadiran Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan syafaat kita untuk damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah alam semesta ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami, memberi kami kehidupan yang indah. Maka kami memohon Tuhan terus dan terus memberkati kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami, menjagai kami, menyembuhkan kami, dan menyelamatkan kami. Kami akan melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan dengan sukacita. Kami akan menyelesaikan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan. Dan kami mendoakan, memohonkan berkat keselamatan dan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan pagi, inspirasi pagi dari channel Perjalanan Semesta. Selamat meniti kehidupan, meniti hari ini, beraktivitas dengan sukacita dan anugerah Tuhan. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bagikan. Supaya jika saudara merasa terberkati, tidak pelit-pelit amat. Tidak amat pelit, tetapi membagikannya kepada siapa saja supaya banyak orang diberkati. Tetapi jikalau saudara merasa terganggu, tidak merasa mendapatkan apa-apa, silakan bersikap sesuai dengan nurani saudara. Sampai jumpa esok hari.